Halo, balik lagi sama Uncle Bob di Monograph on the Street. Oke, balik lagi sama Uncle Bob di sini. Sekarang Uncle Bob lagi bareng sama siapa nih? Reinhard. Oke, Reinhard, gue tanya-tanya nih ya. Menurut lo nih, masih perlu nggak sih ada yang dirubah dari sistem pendidikan di Indonesia? Untuk yang mau pengen dirubah ya, sebetulnya secara kurikulum merdeka yang telah diintroduksikan ya pada tahun lalu, ya kan 2022, itu sebetulnya sudah cukup bagus, sudah bagus dan sesuai dengan ekspektasi saya. Karena apa? Kurikulumnya itu mendukung bagaimana minat-minat siswa. Tapi saya nggak bisa berkomentar banyak karena saya anak kurikulum 2013. Oh, masih kurikulum 2013 ya, Iya. Reinhard ya? Jujur kalau untuk gue sendiri itu yang harus diubah jam pulang sekolahnya ya, karena jam pulang sekolah ini terlalu sore, sehingga waktu gue untuk di rumah tuh kayak nggak ada untuk family time gitu, nggak ada. Kurang ya, jadi waktu lo di rumah jadinya ya? Iya, betul banget. Oke, nah kalau menurut lo? Iya, aku juga setuju karena menurut aku selain jam pulang sekolahnya itu kita juga masih ada aktivitas bimbingan belajar lagi di luar gitu kan yang mengharuskan kita kayak pulangnya mungkin di larut malam untuk mengerjakan tugas saja kan tuh kadang-kadang udah nggak sempet, kadang-kadang harus di sekolah untuk ngerjain tugasnya. Jadi menurut saya nih jam belajar itu emang perlu banget lebih disingkatin serta pemanfaatan efektivitas jam belajarnya mungkin dari yang tadinya satu mapel itu 4 jam bisa jadi 3 jam dengan sebuah cara yang lebih kompleks gitu, lebih padat pengajarannya gitu. Ada lagi nggak nih yang perlu dirubah selain jam belajar? Sama kan kita udah pulang sore nih ya, harusnya kalau udah pulang sore gini nggak perlu dikasih tugas lagi gitu, kayak PR, kayak itu kan nambahin jam waktu kita belajar lagi, sehingga waktu untuk kita diri sendiri tuh kayak jadi nggak ada. Oke, jadi menurut lo nih jam belajar sama tugas lah ya? Iya. Nah, ekspektasi lo nih kalau lo disuruh ngubah jam belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa yang menurut lo efektif? Kalau menurut gue sendiri tuh yang efektif dari jam 8 sampai mungkin jam 1 aja. Oke. Itu udah efektif kan. Kalau misalkan jam 7 kan kadang kita belum siap ya, jadi kan kita jam 7 tuh belum siap. Jadi kayak buat nuntut ilmu aja nggak ada niat. Ada niat. Berat banget tuh mata ya. Masih berat banget. Nah, kalau lo? Menurut aku mungkin jam 7 udah pas aja ya, cuma mungkin dari jam mungkin biasanya jam setengah 4 bisa jadi jam 2 atau setengah 2 gitu. Oke, jadi dipersingkat ya jam belajarnya ya. Menurut gue yang gue alamin sekarang itu udah cukup bagus, tapi yang perlu dirubah mungkin dari waktu belajarnya ya. Kalau dilihat dari contoh, misal ada tuh di Swedia, itu mereka cuma belajar setengah hari. Kalau kita ini kan sampai sore. Iya. Menurut gue kalau sampai sore nih mungkin para siswa-siswi bakal lebih keteteran atau segala macam dan malah jadi nantinya kurang efektif sih. Oke, jadi kalau lo dikasih kesempatan nih untuk ngerubah satu kebijakan yang ada di Indonesia, apa yang mau lo rubah? Sistem masuk sekolah sama pulang sekolah. Oke, artinya jam belajar mau lo rubah ya? Jam belajar yang gua merubah. Nah, lu kan pengen ngerubah sistem belajar nih. Lu pengennya kayak gimana sistemnya? Gue pengennya kan ini kita masuk misal jam 7. Oke. Dan menurut saya kalau jam 7 tuh rumah-rumah siswa-siswa yang rumahnya jauh tuh keberatan. Karena Karena pagi banget. Iya, mungkin lebih majuin dikit ke jam 8. Jam 8 terus pulang tuh misal dari jam 2 atau jam 1. Gue pengennya kayak gitu. Jadi sampai siang ya? Siang aja. Biar siswa tuh nggak terlalu habis energinya. Biar efektif juga gitu sih. Dari lo nih, berdua, lu udah cukup seneng belum sama sekolah di Indonesia? Kalau gue jujur belum ya. Kenapa tuh? Karena pelajaran yang diajarin tuh nggak tentang skill yang harus kita butuhkan untuk bekerja nanti. Itu cuman kayak pelajaran umum yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan dalam bekerja kita nanti. Oke, itu menurut lo ya? Iya. Oke, nah menurut lo? Jujur aku juga belum sih ya, karena kita tuh cuma fokus kepada teori gitu, padahal kita tuh nggak tahu kira-kira ini tuh pelajarannya bakal diaplikasikan kemana jika kita sudah kuliah nanti atau bekerja. Sedangkan di Australia aja tuh mungkin kelas 5 SD itu udah belajar tentang akuntansi gitu loh. Jadi menurut saya teori itu perlu, tapi kita juga harus tahu gimana cara kita mengaplikasikan materi ini. Berarti prakteknya ya? Kalau dari sekolah gue sekarang gue seneng banget sih sama lingkungannya, semua gokil abis sih sama sekolah gue seneng banget di sini. Oke, dari lingkungannya udah oke? Udah oke banget. Nggak ada pertemanan yang toksik nih? Nggak ada, kalau di sini semua solid dan nggak ada yang toksik. Nah, contoh yang oke nih kayak gimana? Yang oke kalau di sekolah gue tuh kayak misal kita nggak ada kubu-kubuan kayak sila sana, jadi semua misal yang cowok-cowok semua campur bareng, ngobrol bareng di kantin, jadi kayak gitu, jadi nggak ada gengsi-gengsian segala macam. Nggak ada senior junior, nggak ada nih? Nggak ada senior junior. Oke. Sekolah di Indonesia, kalau dari saya sendiri, kalau sekolah saya senang aja, biasa-biasa aja ya. Dari segi lingkungan, pertemanan segala macam udah Iya, pertemanan semuanya itu ya tidak toksik lah ya intinya ya, masih baik semuanya.
masih menerima sesama gitu kalau dari sekolah saya. Ya. Nah, lu kalau dikasih kesempatan untuk lanjut kuliah di luar negeri nih, lu mau apa enggak? Kalau mau lu kemana? Oh, kalau saya mau sih ke Jerman. Mau ke Jerman? Iya. Kenapa tuh? Jerman saya mau ambil teknik otomotif. Oh, karena lu suka otomotif nih? Iya. Nah, ekspektasi lo belajar di luar negeri tuh kayak gimana? Oh, kalau saya sih sebetulnya teknik otomotif di Indonesia sendiri kan yang setahu saya ada dua itu di UGM sama perguruan tinggi swasta yaitu BINUS ASO. BINUS ASO tahu kan? Nah, saya mau pengen di luar negeri belajar di Jerman karena Jerman itu bisa dikatakan rumah industrinya rumah industri gitu. Karena di Jerman itu salah satu bagian di mana terjadi revolusi industri. Ya. Oh, makanya lo mau ke Jerman ya? Iya. Oke, nih jawaban bagus banget dari Reinhard. Nanti kita ketemu lagi, oke? Bye-bye. Gua ambil sih kalau kuliah di luar dan gua bakal ke UK, ke Manchester. Oke. Kenapa gua bakal ambil teknik sipil di situ? Karena gua emang dari awal masuk SMA gua pengen ngincar teknik sipil. Oke. Dan kenapa gua ambil di luar? Itu kan gua lihat kalau di luar itu pendapatannya bakal lebih gede ya dari mata uang segala macam. Itu bakal lebih menguntungkan buat diri gua sendiri. Dan juga yang gue ekspektasiin dari pembelajaran di luar itu mungkin lebih banyak praktek ya daripada teori. Setahu gue soalnya ada beberapa kampus di Indonesia yang masih teori. Oke. Jadi prakteknya kurang gitu aja sih. Karena lo mungkin lebih cepet nangkep kalau praktek ya. Gue lebih cepet nangkep kalau langsung dikerjain. Jadi bukan teori, bukan ngafal, jadi langsung dikerjain. Jadi kita ngerti sendiri. Oke, sip. Ini jawabannya keren banget nih dari Vito, oke? Ditunggu di jawaban lainnya, oke? Bye-bye. Mau dong, udah pasti banget Lo? karena Belum? karena terjamin banget gitu loh. Oke. Nah, kalau lo mau nggak? Kalau aku jujur aku mau, cuma kalau disuruh pilih aku bakal tetap di Indonesia karena ya pengen di Indonesia aja gitu. Oh, lo pengen? Iya. Nah, lo kan mau nih. Iya. Lo pengennya kemana dan kenapa lo pilih situ? Gue pengen ke USA karena menarik aja gitu. Negaranya kayak maju banget gitu. Jadi kayak menarik. Nah, ekspektasi lo kalau belajar di luar, maksudnya kayak gimana nih? Apa perbedaan sama Indonesia? Mungkin kalau di luar negeri tuh lebih diajarin tentang skill soft buat bekerja nanti. Sehingga gue udah tahu nih kalau gue nanti bekerja gue harus ngapain gitu. Oke, sip gitu ya. Oke, jawabannya udah cukup nih ya. Thank you banget udah mau ditanya-tanya. Saya bye-bye dulu ke sana. Bye. Oke, Uncle Bob baru selesai nih nanya-nanya sama anak SMA tentang pendapat mereka di sekolah. Nah, mereka tuh cukup banyak loh mengeluh kesahkan tentang jam belajar yang cukup panjang. Ya kan? Karena menurut mereka tuh kurang efektif karena nggak punya me time juga sih. Nah, dari mereka nih kebanyakan juga pengen punya kesempatan kuliah di luar karena biar punya experience berbeda. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Uncle Bob Chaps.